الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رحيما. وقال أيضا في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم المشاهدين. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di awal bulan Syawal, tak terasa beberapa hari yang lalu kita sudah melepas tamu istimewa, tamu yang ditunggu-tunggu selama 11 bulan. Pada awal bulan Syawal, seiring bergumanya takbir, tahmid dan tahlil, maka telah berpulangnya bulan Ramadan. Banyak kegembiraan, banyak kebahagiaan selama kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bahkan mungkin ada yang memperoleh atau merasakan nikmatnya ibadah. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan beserta seluruh amalannya Allah terima menjadi sebuah amal ibadah kita dan menjadikan wasilah diampuninya segala dosa dan kesalahan kita. Karena janji Allah di dalam hadis Rasulullah sebagaimana disebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda: "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum dengan iman yang sesungguh-sungguhnya, yang seikhlas-ikhlasnya, sudah dipastikan akan diampuni seluruh dosa di masa yang lalu. Dalam hadis lain disebutkan: "Man qama Ramadan," barang siapa yang menghidupkan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh dengan keimanan yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya, di samping diterimanya amal ibadah kita, semoga Ramadan kemarin menjadi kifarat. Sehingga Rasul menyebutnya Ramadan kifarat, bahwa Ramadan itu menjadi penghapus segala dosa dan kesalahan. Jamaah rahimakumullah, jika hubungan vertikal dan dosa kesalahan kita semoga diampuni Allah di bulan Ramadan, namun tidak dengan dosa hak adami. Barang siapa yang berdosa terhadap sesama manusia yang lain, Allah tidak akan menghapus dosa dan kesalahannya
hingga manusia itu berikrar. Manusia yang kita pernah berdosa kepadanya berikrar untuk menghapuskan, memaafkan. Oleh karena itu di bulan Ramadan yang menghasilkan sebuah tujuan utama, yaitu derajat takwa, disebutkan dalam Quran surat Al-Imran. Yang disebut dengan takwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Satu adalah mereka yang menafkahkan hartanya dalam keadaan pada saat lapang ataupun sempit, wal kadhimina al-ghaidh, menahan amarahnya pada saat dia harus marah, dan yang keempat adalah wal 'afina 'anil nas, adalah mereka yang memaafkan sesama manusia. Idul Fitri sering ditandai dengan tradisi silaturahmi. Ada yang memaknai silaturahmi itu dengan mudik. Ada yang memaknai silaturahmi itu dengan halal bihalal. Ada yang memaknai silaturahmi itu dengan musafahah antara sesama orang-orang Islam, atau saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Atau ada yang mengucapkan minal a'idhin wal fa'izin, yang di bawahnya diterjemahkan mohon maaf lahir dan batin. Padahal arti dari minal a'idhin wal fa'izin bukan itu maknanya. Tetapi itulah tradisi yang mengikat pada masyarakat Indonesia betapa pentingnya melaksanakan silaturahmi. Dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi khatib menyampaikan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan menyambungkan silaturahim. Tasaaluna bihi wal arham. Apapun bentuk silaturahmi yang kita laksanakan, maka semoga silaturahmi itu menjadi pelepas dosa di antara sesama hak adam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah engkau apa yang disebut dengan muflis? Muflis itu artinya merugi. Tahukah kalian apa yang disebut dengan orang yang merugi? Para sahabat bertanya, ma la dirhamalah wala mata. Yang disebut dengan rugi adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak mempunyai harta kekayaan. Atau kita analogikan tuh orang yang punya usaha kemudian usahanya bangkrut. Usahanya tidak berhasil, akhirnya dia memperoleh kebangkrutan. Atau dia yang dulu punya kekayaan, kekayaannya hilang. Kata Rasulullah, bukan itu. Yang disebut dengan muflis, innal muflis may ya'ti yaumal qiyamah, adalah mereka orang-orang yang datang pada hari kiamat bis salati was siyami waz zakah. Bisolati dengan membawa pahala salat, wasyami dengan membawa pahala puasa, wazakati dan membawa pahala zakat. Wayati qad satama hadza, tetapi seiring dengan itu dia membawa dosa, menggunjing orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa akala mala hadza,
dia juga memakan harta orang lain dengan tidak sah. Wa safaqa dama hadza, menumpahkan darah saudaranya, wa daraba hadza, memukul saudaranya. Fayu'ta hadza min hasanati, maka kemudian orang itu diambil pahalanya, pahala sholatnya, pahala puasanya. Kalau i'tikaf dia pahala i'tikafnya, jika dia banyak bersedekah diambil pahala sedekahnya, pokoknya semua amal kebaikannya. Jika dikontenerkan ada 2 kontainer pahala kebaikan. Namun seiring itu ada orang-orang yang datang dulu pernah digunjing oleh dirinya, datang untuk mengambil pahala itu. Ada yang pernah dituduh ini dan itu, atau pernah diambil hartanya dengan tidak cara yang sah menurut syariat. Maka kemudian orang-orang berbondong-bondong, sehingga jika pahala yang 2 kontainer itu ternyata banyak orang yang dia melakukan kesalahan terhadap manusia, akhirnya habis pahala itu. Tapi masih ada orang yang menyebutkan bahwa manusia ini pernah melakukan dosa. Kamu dulu pernah melakukan dosa ini kepadaku, kamu pernah melakukan dosa ini kepadaku. Kebaikannya sudah habis, pahalanya sudah habis, tapi masih ada. Maka akhirnya dosa orang yang bersalah itu diberikan kepada si fulan ini, sehingga yang awalnya 2 kontainer kebaikan berubah menjadi 2 kontainer dosa dan kesalahan. Kata Rasulullah, ini yang disebut dengan muflis. Inilah orang yang disebut dengan bangkrut pada yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi ini tidak pernah lepas dari orang lain, terutama orang-orang yang dekat. Kita dengan istri-istri, para suami dengan para istrinya, istri dengan para suami, seorang anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anak-anaknya, saudara dengan saudaranya yang lain, kerabat-kerabatnya, kakak dengan adiknya, dengan bibinya, dengan pamannya, dengan kakek, bahkan kemudian dengan tetangga-tetangganya, dengan jamaah majlis taklimnya, dengan jamaah masjidnya. Maka jadikanlah momentum Idul Fitri ini sebagai momentum untuk saling melepaskan. Wal'afina 'anil nas. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, Ar-Rahimu mu'allakun bil arsh. Rahim itu, yang dimaksud ar-rahim di sini, silaturahim itu menggantung di atas arsy. Man salani salahullah. Barang siapa yang menyambungkan aku, maka Allah akan menyambungkan. Man qata'ani qata'allah, maka Allah akan memutuskan. Silaturahim ini disebutkan di dalam rumus bahasa Arab itu terdiri dari kata ra, ha, dan mim. Entah kenapa setiap makna yang dibangun oleh 3 huruf ra, ha, dan mim, ada rahim, ada rahim, ada haram, maknanya hampir sama. Rahim menumbuhkan dan melindungi. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan bayi di dalam rahim dan melindungi bayi. Haram, haram adalah melindungi dan menumbuhkan. Melindungi apa? Melindungi hal-hal yang tidak baik dan menumbuhkan hal-hal yang halal dan hal-hal yang baik. Begitu pun silaturahmi. Silaturahmi, ar-rahmi itu juga melindungi kita dari keterputusan hubungan tidak baik dan menumbuhkan hubungan baik. Itulah silaturahmi.
Dalam sebuah hadis ada yang menyebutkan barang siapa tidak cukup dengan silaturahim itu mengucapkan permohonan maaf, tapi juga dengan tasaffahan. Barang siapa seorang muslim yang bertemu kemudian bermusafahah. Apa musafahah itu? Artinya menyatukan aliran darah melalui tangan masing-masing. Tasaffahani ayyughfaro, akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Sebelum mereka berpisah, Allah sudah mengampuni dosa. Pada saat kita saling memaafkan dengan ikrarnya, kemudian tasafahani bermakna melepaskan segala dendam, segala hati yang jengkel, hati yang marah. Maka disitulah esensi dari silaturahim. Jika silaturahim itu hanya dikemas dalam bentuk halal bihalal, seremonial, tapi tidak ada esensi, di sana ada tasofahani, dan tasofahani di dalamnya adalah fa'fu, saling memaafkan, maka tidak ada makna. Jamaah rahimakumullah. Dulu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, maukah kalian aku beritahu orang yang dirindukan oleh surga? Sebentar lagi akan datang orangnya. Para sahabat menunggu, siapa orang ini? Yang kata Rasulullah, orang yang dirindukan surga. Tidak lama kemudian ada datang seorang laki-laki. Kata Rasulullah, inilah orang yang dirindukan oleh surga. Setelah dilihat oleh para sahabat, dia bukan ahli ibadah, dia bukan ahli ilmu, dia bukan ustadz, ustazah, kiai, bukan. Bahkan bukan orang yang ibadahnya hebat. Besoknya Rasulullah mengatakan lagi, maukah aku kasih tahu, aku beritahukan orang yang dirindukan oleh surga. Tiba-tiba datang laki-laki yang kemarin, yang itu juga. Kata Rasulullah, inilah orang yang dirindukan oleh surga. Sehingga ada sahabat yang melakukan penelitian, siapa orang ini? Sehingga oleh Rasulullah disebut orang yang dirindukan surga. Setelah diteliti, pura-pura menginap, pura-pura ikut tidur, ingin mengetahui sahabat ini apa keistimewaan laki-laki. Sholatnya biasa, zuhur, asar, maghrib, paling ditambah rawatib, tidak ada khusus ibadah khusus malam. Dia tidak memiliki ilmu, tidak membahas ilmu apa yang mendalam, tidak ada. Tetapi apa yang diketahui dari laki-laki ini sehingga dirindukan oleh surga. Laki-laki ini setiap malam sebelum tidurnya, dia selalu mengusap dadanya. Selama mengusap dadanya, dia mengatakan, ya Allah, ya Rabb, jika ada dosa hamba kepada manusia-manusia lain, mohon lepaskan segala dosa dan kesalahan hamba. Tapi jika ada dosa orang lain kepada hamba, maka hamba maafkan dosa itu sebelum mereka meminta. Dia dengan tulus ikhlas membersihkan hati dari rasa marah, rasa dengki dan dosa orang pada dirinya, bahkan memohon ampun atas dosa dirinya kepada orang lain, kepada Allah. Setiap malam dia bersyukur. Karena pemaafnya laki-laki ini, Rasulullah menyebutnya dengan orang yang dirindukan surga. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Mungkin kita tidak pernah tahu apakah puasa kita diterima oleh Allah, dijadikan kifarat atas dosa dan kesalahan kita. Kita juga tidak akan pernah tahu apakah kita akan menjadi ahli surga. Tapi kita pastikan bahwa kita tidak ingin menjadi ahli neraka. Maka bebaskan, lepaskan segala kedengkian di dalam hati kita. Momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk senantiasa membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan pikiran, di samping membersihkan harta kita, membersihkan segala profesi kita yang tidak baik menjadi profesi-profesi yang baik.
Jika harta kita selama ini bercampur dengan hal-hal yang tidak baik, kita mulai bersihkan harta-harta kita. Mulai dihitung. Para istri pada saat suami pulang dari mencari nafkah, tidak hanya ayah dapat gaji berapa, tapi istri bertanya pada suaminya, ayah, apakah harta kita sudah memenuhi nisab untuk zakat? Apakah kita cukup untuk membayar zakat? Karena orang yang kaya menurut Islam bukan penghasilannya banyak. Ada yang misalkan penghasilannya 10 juta, tapi pengeluarannya 12 juta. Dia tidak kaya. Mungkin ada orang penghasilannya hanya 1 juta, tapi pengeluarannya hanya 600 ribu. Dia sebetulnya orang yang kaya. Ada orang yang beroleh penghasilannya dengan cara yang luar biasa, banyak. Tetapi anaknya masuk rumah sakit, pengobatannya lebih banyak pengeluarannya. Atau kita mendapatkan rezeki tidak terlalu banyak, tapi kita tidak pernah memperoleh sakit yang hebat. Paling sakit kepala, makan Paramek sembuh. Masuk angin, makan antangin sembuh. Sejatinya dia yang diberikan rezeki oleh Allah. Sudahkah kita bertafakur bahwa semua yang kita dapatkan hari ini, besar kecil adalah relatif, tetapi ternyata cukup. Dengan matematika Allah kita tidak pernah terfikir, ternyata pengeluaran. Masya Allah. Maka saatnya Ramadan sebagai sebuah madrasah, zakat sebagai madrasah, Idul Fitri sebagai madrasah, menjadikan kita menjadi orang-orang yang takwa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra, selalu menafkahkan harta. Yarhamu man fis ard, yarhamkum man fis sama. Jika engkau mencintai saudaramu yang di bumi, maka niscaya akan mencintai kepadamu mereka yang ada di langit. Mudah-mudahan Ramadan kita menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi-pribadi yang lebih pemaaf, pribadi-pribadi yang penuh kebersihan hatinya, penuh kebersihan jiwanya, bersihkan hartanya, juga dibersihkan segala hal-hal yang bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan dosa. Barakallahu bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah liwahib al-atiyah, wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi wa nufusil zakiyah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Sebuah nilai yang diharapkan bagi pribadi-pribadi orang yang melaksanakan ibadah puasa disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah adalah la'allakum tattaqun. Kata la'allakum tattaqun itu menggunakan kata kerja fi'il mudhari yang berarti waktu hal wal istiqbal atau kata santri. Waktu hal adalah waktu sekarang pada saat kita menjalani ibadah, menjalani hidup. Wal istiqbal adalah hari yang akan datang. Artinya ketakwaan itu adalah terimplementasi tidak hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Ketakwaan itu hanya tercermin bagi mereka pada saat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jika Ramadan kita mampu menghatamkan 2-3 kali hatam Quran, maka sejatinya adalah di luar Ramadan bisa menghatamkan lebih daripada itu. Jika di Ramadan kita selalu dibangunkan untuk syahur sehingga sempat kita untuk melakukan sholat malam 2 rakaat atau 4 rakaat
atau 11 rakaat. Maka di luar Ramadan sejatinya harus ditingkatkan. Karena sejatinya keimanan dan amal soleh itulah yang mendatangkan hidayah dari Allah atas dasar keimanan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yunus yang tadi khatib bacakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Bahwa sejatinya orang yang memperoleh hidayah itu, dia memperoleh hidayah karena keimanan dan amal solehnya. Jadi jika kita selama ini bisa menjalankan puasa, melakukan kebaikan hari ini, sejatinya adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Tetapi hal itu juga karena kita senantiasa istiqomah melakukan amal-amal kebaikan yang sederhana, yang kecil. Setelah sholat subuh kita wirid, zikir ba'da, zikir pagi. Ketika menghadapi petang, zikir petang. Setelah sholat fardu kita bertasbih, membacakan 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, dan satu kali la ilaha illallah wahdahu. Para ulama menyebutkan bahwa jika diistiqomahkan itu akan menghapuskan seluruh dosa yang jumlahnya melebihi buih di lautan. Masya Allah. Artinya banyak amalan-amalan kita yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan, juga ditingkatkan di luar Ramadan ini. Mudah-mudahan kita terus menjadi manusia yang senantiasa ittaqullah, takut kepada Allah, waspada dengan segala hal yang bisa terjadi di setengah-tengah kita. Karena tidak ada yang akan kita bawa akhirnya kecuali hanya ketakwaan kita. Oleh karena itu khatib selalu berwasiat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tangwaka heula maut samemeh kalian betul-betul menjadi pribadi yang muslim secara utuh, yang penuh dengan ketakwaan. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini yang sementara ini dipenuhi dengan dosa dan kesalahan dan menjadi pribadi yang bangkrut. Untuk itu marilah kita menundukkan hati seraya berdoa kepada Allah untuk memperoleh petunjuk, memperoleh perlindungan, memperoleh hidayah, memperoleh bimbingan, memperoleh kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan dan amal soleh kita, istiqomah dalam ibadah kita, dibimbing terus dengan ilmu-ilmunya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-habibi an-nabiyil ummi al-habibi al-'aliyyil qadri al-habibil jahi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummat sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummat sayyidina Muhammad bi jahi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal siyamana. Allahumma taqabbal ruku'ana wa sujudana wa qira'atana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya arhamar rahimin, fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasir. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamahu min Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات رب هب لي من الصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة